menunjukkan tekad yang begitu kuat agar energi saya dirasakan oleh bunda-bunda hebat yang lain untuk bisa melakukan lebih lagi untuk remaja-remaja yang di SMK-SMK. Assalamualaikum, saya Bu Endah Tiara. Saya seorang single parent. Saya mempunyai usaha dan saya sebagai penulis buku motivasi dan inspirasi untuk remaja-remaja di SMK khususnya. Kasih ibu adalah kekuatan seorang ibu, bagaimana mengendalikan diri, menggenggam sebuah keinginan baik untuk menciptakan dari lingkup kecil sampai ke lingkup besar untuk bisa anak-anak itu mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua. Karena anak-anak kebanyakan itu mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tua. Itu kenapa saya mendirikan The Power of Kasih Ibu. Dan kenapa saya saat ini ingin membantu remaja, karena satu remaja yang kita bimbing, kita support, kita semangati untuk dia menjadi sukses, dia akan melindungi adik-adiknya dan menopang ibunya dalam segala kesulitan dalam kehidupannya. Saya membuka minimarket di Asrama UI, di mana saya mendapati anak-anak yang kesulitan. Mereka datang dari luar kota dan begitu banyak anak-anak yang hingar-bingar dalam kondisi sejahtera dan baik, kondisi ekonomi yang baik. Tapi di sana banyak sekali anak-anak yang kurang mampu, yang datang dari luar kota. Sehingga saya terbersit ingin membantu mereka. Berawal dari salah satu mahasiswi yang ternyata di kampung itu bapaknya seorang buruh tani dan ibunya membantu di keluarga lain, dan dia harus membantu adiknya yang kuliah di luar kota. Dan sedangkan dia berada di Jakarta, berada di UI, dan dia itu tinggal di asrama. Setelah mendengarkan kisah dia ingin bekerja untuk mengajar ataupun membantu apapun yang dia bisa lakukan. Di situ saya merasa sangat prihatin dan saya ingin membantu dia. Dan itu tidak hanya satu anak, di dalamnya itu banyak sekali anak-anak. Setelah itu kondisi usahanya saya jatuh. Apa yang bisa saya lakukan? Saya di rumah menulis buku motivasi inspirasi untuk para remaja. Dan saat itu juga saya ketemu dengan pendidik di SMK dan saya masuk di dalam dunia SMK. Di sana pun banyak remaja-remaja yang sangat kesulitan hidupnya, kurang mampu, dan itu tidak terekspos. Mereka mau curhat kepada guru-guru. Mungkin mereka punya beban mental bahwa seorang pendidik di sekolah bebannya sudah sangat berat. Di sana banyak sekali masalah yang memang sebenarnya orang luar harus ikut menyelesaikan. Sehingga saya membuka diri untuk anak-anak bisa curhat kepada saya. Setelah saya menulis buku dan buku itu beredar di SMK-SMK dan saya mengisi motivasi di SMK-SMK, saya mengajak putra saya yang masih baru lulus SMA, tapi dia juga punya jiwa memotivasi adik-adiknya karena dia lulus SMA bisa bekerja dan sambil kuliah, sehingga memberi semangat bahwa kesulitan bukanlah halangan untuk anak-anak bisa mencapai kesuksesan. Dan pada saat itu
saya ingin mendirikan yayasan karena bekerja itu tidak sendirian. Jika saya dibantu oleh bunda-bunda hebat yang berada di grup kami, The Power of Kasih Ibu, kami namakan The Power of Kasih Ibu, satu kebaikan ditopang oleh kebaikan yang lain. Satu kekuatan ditopang kekuatan yang lain jika kita ingin besar. Dan kita bisa membantu orang lebih banyak lagi. Itu yang saya lakukan dan saya ingin berbagi. Saya merasa optimis, merasa sangat didukung oleh teman-teman itu pada saat saya mengutarakan bahwa berkeinginan untuk memotivasi remaja-remaja yang dalam keterpurukan, dalam kesulitan, disambut baik oleh teman-teman baik. Saat ini beliau-beliau berada di The Power of Kasih Ibu, namanya grup The Power of Kasih Ibu. Dan beliau menyambut sangat baik atas keinginan dari saya, cita-cita saya, sehingga beliau-beliau mendukung sangat baik. Itu yang membuat saya sangat semangat untuk melanjutkan perjuangan ini. Saya bisa, usahanya juga saya bisa naik dalam usaha yang saya jalankan karena satu, memperbaiki diri dengan hal-hal kecil itu adalah langkah untuk memperbaiki hal-hal besar, termasuk usaha saya. Usaha saya merangkak membaik karena saya bekerja lebih gigih, lebih profesional, sehingga saya mendapatkan proyek-proyek yang lebih besar dan orang-orang yang mendukung saya masukkan di dalam grup yang namanya The Power of Kasih Ibu. Di situ saya punya keinginan untuk mendirikan yayasan dan itu juga mendapat dukungan dari semua pihak. Saat ini yayasan kami mulai berjalan dengan baik, tidak mengandalkan bantuan saja, tapi kami menawarkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik. Misalnya Kasih Ibu Mat, yaitu menjual produk-produk yang dari anak-anak SMK ataupun ibu-ibu yang berada di SMK, berada di dalam The Power of Kasih Ibu. Di situ saya mulai sangat bahagia. Saya harus menunjukkan tekad yang begitu kuat agar energi saya dirasakan oleh bunda-bunda hebat yang lain dan untuk bersatu padu, minimal beliau-beliau menyemangati saya dan membuat kita untuk bisa melakukan lebih lagi untuk remaja-remaja yang di SMK-SMK. Untuk bisa membuktikan kepada orang-orang di luar sana bahwa diri kita berniat baik itu tidak mudah. Itu hanya ada di nurani yang kuat karena harus bisa dirasakan oleh orang-orang yang di luar sana bahwa niat kita itu baik. Jadi memang kebaikan akan menghasilkan keajaiban. Kebaikan pasti menemukan kebaikan karena saya berprinsip bahwa jika kita melakukan banyak kebaikan, maka Tuhan sudah menyiapkan beribu banyak kebaikan. Ada dalam keyakinan agama saya adalah, dikala kita melakukan kebaikan, maka Tuhan sedang menyiapkan kebaikan untuk kita. Dan jika kita ingin Tuhan memberikan kebaikan untuk kita, kita harus melakukan kebaikan untuk orang-orang lain dulu, baru kita mendapatkan kebaikan. Itu yang saya yakini dan itu bisa dibuktikan dan itu pasti terbukti karena itu janji Tuhan dalam keyakinan apapun. Di dalam buku saya ada satu kekuatan, keinginan agar saya bisa
membangkitkan anak-anak itu semangat, sehingga buku itu saya tulis dari kisah-kisah orang yang misalnya Bang Zul, beliau dalam keterbatasannya bisa menjadi seorang kamerawan fotografer, ya, fotografer, dan hasil fotonya bagus-bagus sekali. Sehingga dari situ saya ingin anak-anak yang mereka normal, mereka dalam kehidupannya baik, itu termotivasi bahwa yang dalam keterbatasan saja sangat semangat, apalagi kalian yang dalam kondisi utuh kehidupannya, seperti itu. Untuk remaja-remaja di luar sana, jadilah yang baik sejati, nikmati prosesnya, hayati prosesnya. Kalian menjadi baik, kalian betul-betul berjuang yang sejati, yang seluruhnya diambil dari jalan Tuhan. Itu untuk remaja-remaja di negeri ini, di luar sana, pesan dari The Power of Kasih Ibu.